Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 25 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Jembrana bersama Kejaksaan Negeri Jembrana melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dan khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Polres Kutai Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap pembinaan generasi muda melalui gelaran turnamen sepak bola usia dini. Polda Nusa Tenggara Barat mengevakuasi pendaki asal Brasil yang jatuh ke tebing di sekitaran Cemara Nunggal jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Di informasi pertama pemirsa, Polres Gresik mengungkap modus kejahatan ganjal ATM yang selama ini meresahkan masyarakat. Tim kepolisian Polres Gresik berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti. Persiapan banyak ATM untuk dimasukkan ke mesin ATM ini. Kasus pencurian dengan modus ganjil ATM lintas provinsi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekiranya pukul 11.00 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun dilakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka. Untuk dari 5 tersangka, 2 diantara merupakan residivis. Berdasarkan hasil pengakuan dari para tersangka bahwa para tersangka sudah melakukan di 48 TKP yang tersebar dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk motif dan modus kejahatan, bahwa tersangka YS, GS, dan D bekerjasama terlebih dahulu untuk memasukkan tusuk gigi yang dipergunakan untuk mengganjal tempat kartu ATM di mesin ATM tempat yang sudah disasar. Setelah terpasang tusuk gigi, para tersangka membagi tugas. Ada yang mengawasi di luar Alfamidi, ada yang menunggu korban datang ke mesin ATM, dan ada yang mengawasi situasi sekitar. Pada saat korban memasukkan kartu ATM tersebut, tidak bisa masuk ke dalam mesin karena sudah diganjal menggunakan tusuk gigi sebelumnya. Kemudian tersangka D yang berpura-pura antri di belakang korban mengintip nomor PIN milik korban. Selanjutnya tersangka Y datang berpura-pura membantu korban yang sedang kebingungan dengan maksud untuk dan tujuan menukar kartu ATM milik korban tersebut dan menyarankan korban pergi dari ATM ke bank terdekat. Setelah mendapatkan kartu ATM milik korban, para tersangka pergi mengambil uang yang berada di saldo di rekening para korban. Untuk barang bukti yang kita amankan, 50 buah kartu ATM, 21 pasang plat nomor mobil, 1 unit mobil Toyota Innova warna hitam, 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih, 1 kotak tusuk gigi, 1 buah obeng, 1 buah gunting, 1 buah silet, 1 buah alat pemotong kuku, 1 buah rompi warna coklat. Untuk pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Polres Jembrana bersama Kejaksaan Negeri Jembrana dan berbagai instansi terkait menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum melalui pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dan khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa 24 Juni 2025 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Negara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, yang menegaskan sinergi antar lembaga dalam pemberantasan kejahatan. Total ada 48 perkara meliputi 47 tindak pidana umum dan 1 tindak pidana khusus menjadi fokus pemusnahan ini.
Berbagai jenis barang bukti yang dimusnahkan mencakup 332,42 gram sabu, 117,79 gram ganja, puluhan perangkat elektronik, serta ratusan barang bukti lainnya. Volume dan ragam barang bukti ini menunjukkan skala kejahatan yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum di Jemberana. Pemusnahan ini dilakukan dengan metode yang bervariasi, termasuk blending atau pencampuran, pelarutan hingga pembakaran sesuai dengan jenis barang bukti dan standar operasional prosedur yang berlaku. Metode-metode ini dipilih sebagai langkah preventif yang efektif untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Kehadiran Kapolres Jemberana dalam kegiatan ini menyoroti peran aktif Polres Jemberana dalam mendukung setiap upaya pemberantasan kejahatan. Ini adalah bentuk nyata dari dedikasi kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jemberana, serta menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Diharapkan kegiatan pemusnahan barang bukti ini dapat memberikan pesan tegas kepada para pelaku kejahatan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak secara serius. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait akan terus diperkuat untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan bersih dari kejahatan di Jemberana. Dari Humas Polres Jemberana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui personil Brimob Polda NTB turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan untuk mengevakuasi pendaki asal Brasil, Juliana DSP, yang jatuh ke tebing di sekitar Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Juliana diketahui jatuh ke jurang pada Sabtu sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah di area Cemara Tunggal, jalur menuju puncak Rinjani, melalui Sembalun saat mendaki bersama 5 wisatawan lainnya yang didampingi seorang pemandu wisata. Pada Senin pagi, korban berhasil terpantau menggunakan drone dalam kondisi tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter dan secara visual tampak tidak bergerak. Tim SAR gabungan termasuk 4 personel Brimob Polda NTB langsung bergerak cepat. 2 personel rescue diterjunkan untuk menjangkau lokasi korban dan melakukan observasi titik anchor kedua di kedalaman sekitar 350 meter. Namun medan ekstrim berupa 2 overhang besar menghalangi pemasangan anchor. Kondisi tersebut mengharuskan tim untuk melakukan climbing manual dengan risiko yang tinggi. Brimob Polda NTB tidak hanya mengerahkan tim evakuasi vertikal, tetapi juga menyiagakan 3 personel tambahan di pos pantau untuk mendukung logistik dan koordinasi lapangan. Sementara itu, Gubernur NTB memimpin rapat evaluasi via Zoom bersama unsur SAR gabungan. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya percepatan evakuasi, mengingat waktu krusial golden time 72 jam dalam penyelamatan di alam bebas. Opsi menggunakan helikopter kembali dibahas secara teknis. Kepala Basarnas Mataram menjelaskan bahwa evakuasi melalui udara memungkinkan, namun sangat bergantung pada spesifikasi helikopter. Minimal harus dilengkapi dengan hoist untuk airlifting dan kondisi cuaca yang berubah cepat di kawasan pegunungan. Dari Humas Polda NTB melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumut membongkar penyeludupan 30 kg sabu dan 2.000 liquid vape dari Malaysia di perairan Tanjung Api, C9, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Selasa 24 Juni 2025. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya kapal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui perairan Asahan. Pelaku berinisial GS, pengendali masuknya narkotika dari Malaysia melalui perairan Sumatera Utara, ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. 30 kg sabu yang ada pot vaping liquid di dalam bundelan ini. Setelah dibuka, bentuknya seperti ini. Satu bundelan ada 100 cartridge. Kita lakukan pengembangan, berhasil diungkap oleh Polda Sumatera Utara dan Polres Batubara. Sudah masuk melalui perairan dan bahkan sudah masuk di darat, bahkan sudah melalui wilayah Batubara, dan keseluruhannya ini tujuannya untuk masuk ke Medan. Ini kita harus antisipasi.
Masyarakat yang melihat silakan dapat melaporkan ke petugas terdekat kepolisian. Setelah buron sejak pengungkapan kasus pornografi online yang melibatkan anak di bawah umur, pelaku utama dengan inisial YWS akhirnya berhasil ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. YWS yang dikenal dengan julukan Presiden Mangkok merupakan otak di balik konten pornografi berbayar di media sosial. Motif maupun modus daripada kasus tersebut akan dijelaskan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi dalam pengungkapan kejahatan cyber melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumatera Utara. Kabid Humas Kombes Pol Ferry Walintukan mengungkapkan penangkapan pelaku utama yang selama ini adalah buron. YWS atau yang dikenal dengan julukan Presiden Mangkok ditangkap di Pekanbaru pada 17 Juni 2025 usai melarikan diri setelah 3 pelaku lainnya diamankan pada bulan April lalu. Pada pengungkapan sebelumnya, polisi telah mengamankan RA, RPL, dan MGOS, seorang anak di bawah umur dalam penggerebekan di Tembung, Percut Seituan, 14 April 2025. YWS merupakan dalang yang mengatur jalannya siaran langsung bernuansa pornografi. Ia menjadi host menggunakan 5 akun berbeda, termasuk akun utama dengan nama Presiden Mangkok. Pelaku utama ini diketahui memulai aksinya sejak November 2024 dengan merekrut anak buah di bawah umur untuk kepentingan komersial. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti perangkat elektronik dan akun digital yang digunakan untuk siaran. Pelaku juga bekerja sama dengan RA untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penonton. Dia mengatur secara keseluruhannya. Kemudian juga dia dapat gift tadi yang disampaikan, tapi kita belum percaya secara total, tapi kita selidikin rekening-rekeningnya bersangkutan dari mana dia terima uang, kita terus ini untuk sementara rekan-rekan masih kami dalamin. Pada prinsipnya inilah yang pertama kali di Polda Sumatera Utara bisa kita ungkap kasus pornografi anak. Mudah-mudahan dengan peran serta rekan-rekan media bisa membantu kami, siapa tahu dalam hal nanti melihat ada akun-akun yang berbau pornografi, mungkin bisa beritahu kami dan nanti kami segera meresponnya. motif maupun modus daripada kasus tersebut akan dijelaskan. YWS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan ia terancam hukuman maksimal. Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk melindungi anak dari ancaman digital. Masyarakat diminta aktif untuk melaporkan bila menemukan konten yang merusak moral generasi muda. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim patroli Tarsius Presisi Polres Bitung mendapatkan laporan dari keluarga korban bahwa adik perempuan disekap oleh sejumlah pria di SMP Negeri 12 Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim patroli presisi Polres Bitung setelah mendapatkan laporan dari warga langsung bergegas mencari pelaku. Pelaku langsung diamankan di kediamannya. Polisi langsung mengamankan barang bukti berupa parang. Sampai TKP langsung melakukan. Sudah. Pengenai kapan bayar tadi sana batok rumah dia ada. Diminta, karena kan di barang sudah. Oh begitu. Oh. Tak keluar. Tabuang. Oh. Tabuang toh. Umur berapa nak? Umur berapa? Baru 15. Anak berapa kecil? Hah? 15. Ada? 16. Sebuah sama 3 tadi ya? Anak. Baru dia? Iya. Sama kena ABCZ, mungkin minta doi, si barangnya ada doi, dia lapor ke kakak, ada pengancaman. Orang kan tak tahu tuh, pengancaman pakai, bisa dia langsung tuh. Terus datanglah orang ke TKP, ternyata begini DP masalah. Dari hasil keterangan pelaku bahwa ia mengenal korban di aplikasi media sosial. Ketika bertemu, pelaku langsung menyekap korban menggunakan senjata tajam.
Polisi langsung membawa pelaku ke Polres Bitung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.